Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penerimaan ASN semakin dekat. Bagaimana sih sekarang persiapan teman-teman? Siapa sih yang tidak ingin lulus CPNS, SKD khususnya dengan mudah? Karena salah satu momok dalam CPNS itu adalah di SKD atau seleksi kompetensi dasar. Saya akan membagi tips berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saat itu saya juga baru pertama kali daftar dan betul-betul bingung dan betul-betul belajar secara otodidak bagaimana sih caranya belajar SKD agar kita bisa menguasai SKD sebelum hari H. Yang pertama adalah tahu kisi-kisi dan materi. Bagaimana bisa mengetahui kisi-kisi dan materi? Sangat banyak di internet teman-teman bertebaran kisi-kisi seputar CPNS. Biasanya bersamaan dengan pengumuman akan adanya formasi, BKN juga akan merilis kisi-kisi untuk ujian tahun 2021. Namun biasanya belum keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan kisi-kisi di tahun sebelumnya. Walaupun berbeda, biasanya itu cuma di beberapa item. Jadi teman-teman perlu tahu kisi-kisinya. Karena biasanya ketika kita tidak tahu kisi-kisinya dan materi apa saja, ketika ada yang mengatakan belajar materi ini, belajar. Ketika ada yang mengatakan belajar materi ini, maka kita belajar lagi. Sehingga kita pun bingung apa sih sebenarnya yang kita pelajari. Dengan mengetahui kisi-kisinya itu akan lebih memudahkan ya teman-teman. Yang kedua adalah membuat list materi. Karena mengetahui materi dan kisi-kisi saja itu belum cukup, teman-teman harus membuat list. Misalnya, menjabarkan kisi-kisi tersebut hingga sedetail mungkin. Hal tersebut memudahkan teman-teman mengetahui poin-poin apa saja yang perlu teman-teman kuasai dan ketahui. Bagaimana sih cara membuat list? Sebagaimana diketahui bahwa di seleksi kompetensi dasar ada 3 poin yang harus teman-teman kuasai, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi harus dijabarkan secara mendetail. Misalnya kita ambil contoh di tes wawasan kebangsaan. Ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Namun tidak cukup sampai di situ, teman-teman harus menjabarkannya lebih detail lagi. Misalnya di pilar negara ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang lainnya teman-teman bisa cari sendiri ya, apa saja poin-poin dari setiap list di atas. Nah, selanjutnya misalnya kita lihat lagi di tes intelijensi umum. Ada 3, kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Namun kita perlu menjabarkannya lagi. Misalnya di kemampuan verbal ada analogi, silogisme, analitis. Kemudian di kemampuan numerik ada berhitung, deret angka, dan perbandingan kuantitatif serta soal cerita. Untuk kemampuan figural, teman-teman bisa cari sendiri ya. Untuk tes karakteristik pribadi pula, teman-teman bisa cari sendiri karena sangat banyak materi terkait itu. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Yang ketiga adalah perhatikan waktu. Kebanyakan dari kita hanya belajar dan tidak memperhatikan batas waktu belajar. Oh, mungkin ada sekitar sebulan lagi atau berapa lama lagi. Teman-teman harus mengetahui dan menuliskan itu secara jelas. Saat itu saya menuliskan di kalender sehingga saya selalu menghitung mundur berapa lagi waktu yang saya miliki. Misalnya 59 hari lagi, 58 hari lagi, dan seterusnya. Nah, dengan mengetahui berapa sisa waktu yang dimiliki akan menjadi dorongan ketika teman-teman malas, menjadi dorongan untuk belajar. Yang keempat adalah membuat jadwal belajar. Setelah teman-teman mengetahui materi dan list-list materi terkait dengan CPNS, teman-teman sinkronkan dengan jadwal yang sudah teman-teman buat. Oh, misalnya list-list materinya itu ada seperti ini, dan sisa waktu yang saya miliki adalah ini. Jadi teman-teman sinkronkan. Jadi seyogyanya materi tersebut sudah teman-teman kuasai 1 minggu atau 2 minggu sebelum hari H. Jadi
Ceritanya teman-teman memiliki target belajar yang teman-teman harus kuasai dan selesaikan sebelum hari H. Kelima adalah tentukan cara belajar teman-teman. Teman-teman harus mengetahui gaya belajar teman-teman itu seperti apa. Gaya belajarnya itu visual dengan melihat tutorial, melihat gambar. Namun ada juga yang auditori, lebih suka mendengarkan materi, lebih mudah memahami materi ketika mendengarkan. Saya adalah tipe pembelajar visual, jadi saya lebih suka melihat gambar, melihat tutorial, dan melihat bagan. Saya lebih mudah memahami ketika saya melihat. Namun karena tidak banyak waktu untuk selalu duduk dan melihat gambar, melihat tutorial dan sebagainya, saya mengkombinasikan itu dengan auditori. Jadi saya rekam suara saya, kemudian ketika saya bekerja, misalnya saya mencuci, menyapu dan sebagainya, saya juga mendengarkan rekaman materi. Jadi teman-teman perlu mengetahui gaya belajar teman-teman, namun boleh menyelingi dengan gaya belajar yang lain untuk lebih memudahkan teman. Selain itu, tentukan metode belajar teman-teman. Ada yang suka belajar di tempat yang ramai seperti kafe dan sebagainya. Namun ada juga yang suka belajar di tempat yang hening, tengah malam, subuh dan sebagainya. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan teman-teman. Yang keenam adalah latihan soal. Setiap hari minimal teman-teman melatih diri mengerjakan soal 100 nomor dalam batas waktu seperti ketika ujian SKD. Karena ketika kita tidak terbiasa, itu akan sulit. Jadi ketika itu saya bukan malah 1 minggu, 2 minggu, tapi sekitar sebulan setiap hari saya mengerjakan 100 soal. Jadi walaupun mungkin ketika awal-awal saya tidak malah tidak mencapai passing grade, paling tidak saya terbiasa untuk mengerjakan soal di itu yang terdesak. Karena walaupun kita memahami semua materi, menguasai semua materi, tapi kita tidak terbiasa ditekan oleh waktu, tidak terbiasa mengerjakan soal dalam kurun waktu tertentu, maka kita juga akan kalah. Karena biasanya ketika kita selalu berlatih mengerjakan 100 soal per hari, maka ketika hari ini misalnya 100 soal ternyata kita tidak berhasil, kita bisa belajar, ternyata saya harus mengerjakan yang lebih mudah dulu supaya saya bisa mengerjakan semua soal dalam batas waktu yang ditentukan. Seharusnya saya mengerjakan TKP dulu. Seharusnya saya mengerjakan TWK dulu. Dengan selalu berlatih, teman-teman bisa mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan teman-teman dalam mengerjakan materi dalam batas waktu tertentu. Jadi ketika hari H, teman-teman sudah punya strategi dan amunisi. Yang ketujuh adalah berdoa. Setelah berusaha, selanjutnya kita berdoa. Apa sih doa saya ketika itu? Ketika mau ujian, selalu ingat pesan mama saya, walaupun soal yang keluar itu sulit, namun kita tahu, maka kita juga bisa mengerjakannya. Walaupun soal itu mudah, tapi kita tidak tahu, maka kita juga tidak bisa mengerjakannya. Jadi saya sebelum masuk ujian, saya berdoa, ya Allah, semoga soal-soal yang keluar hari ini semuanya yang saya tahu dan saya paham. Karena sangat sulit untuk bisa mengetahui semua materi SKD yang sangat banyak ini. Jadi di sini kekuatan doa kita itu sangat mempengaruhi. Jadi cukup sekian tips lulus SKD CPNS dengan mudah versi saya berdasarkan pengalaman saya. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa komen. Namun jika ada kritikan, masukan dan saran terkait video-video sebelumnya, teman-teman juga bisa komen di bawah ini. Terima kasih.